Z-Friend, balik lagi bersama gue Juliet Phoebe di zona anti galau bersama mami gue yang satu ini, Zoya Amirin. Karena gue harus bahas curhat tentang ini. Jadi gini, ini penting banget ya. Aku punya teman, sebut saja Risa. Dia ini udah melakukan hubungan seks sama cowok yang bahkan bukan pacarnya. Cowok ini udah punya pacar? Oh, baru putus. Oh, oke. Oke, dia juga baru Cowok ini putus. pernah minta pacaran sama si Risa? Enggak. Oke. Oke, dia udah melakukan hubungan seks itu kan. Mm-mm. Aku tanya ke dia, Riz, lo pakai kondom kan? Dia bilang, Good question. kondom itu celana dalam kan? Oh my god, aku langsung stres banget kayak, Riz, kondom itu alat kontrasepsi, mencegah kehamilan sama mencegah penyakit juga. Masa lo nggak tahu? Dia kayak, aduh, berarti gue nggak pakai dong ya? Oh my god. Aku langsung kayak stres sampai aku langsung search dong search kayak aku langsung kirim ke dia, aku tunjukin ini kondom kayak gini. Dia bilang nggak pakai gua. Dia nggak hamil kan? Enggak sih, untungnya. Tapi kan deg-degan nggak sih Mi sebagai teman kayak Ya kok dia hamil gimana? ya iya makanya Bukannya emaknya galak banget itu kan? overprotective gitu. Aduh, gue gak ngerti lagi sih. Tapi Menurut Mami gimana? terus abis itu begitu kamu kasih tahu dia mau pakai kondom gak sih? Pakai sih. Kamu nggak pernah tanya kenapa dia mau hubungan seks sama cowok itu gitu? Apa yang dia cari sih? Dia bilang dia awalnya sih pas pertama kali dia nggak tahu kalau bakal kayak gitu. Jadi kayak Vip, gue tuh nggak tahu gue mau ngapain ini, tiba-tiba aja kayak gitu. Dan dia nggak apa-apa? Dia nggak apa-apa. Dia nggak bilang enak, nggak bilang apa segala macam sama kamu waktu pertama kali? Dia bilang enak banget, jadi dia lanjutin sampai kedua, ketiga dan seterusnya. Wow. Aku nggak tahu sampai sekarang udah berapa kali ya. Cuman mereka udah nggak deket lagi. Terus cowoknya sekarang masih hubungan seks sama dia atau udah punya pacar? Balikan sama mantannya. Dia nggak apa-apa? Dia bilang sih nggak apa-apa, biasa aja lah udah gitu. Tapi kan nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin aja dia nggak mau cerita. Agak bikin pusing ya dia. Aku kayak Z-Friends, sekali lagi kondom ya sebagai alat kontrasepsi itu bukan hanya untuk mencegah kehamilan ya, karena mereka-mereka yang udah menikah pun gitu, kalau misalnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, ini sudah nikah ya, terus dia hamilnya nggak direncanain, itu bisa ribet keluarganya, bisa ribet karirnya juga gitu ya, karena mau punya anak itu ya nanti kalau misalnya sudah menikah sekalipun, apalagi belum menikah kan ya, serem ya sih friends ya. Kalaupun sudah menikah, anak itu harus direncanain. Sama kayak gini kan, nggak bisa tiba-tiba bangun pagi buka mata, gue mau bangun rumah sekarang banget nih, nggak mungkin kan. Kalau mau bangun rumah mesti ngapain? ada ininya dulu. Planning kan. Planningnya apa aja misalnya? Siapin Apa? duitnya. Exactly. Berapa banyak duit yang lo punya ya? Punya anak berarti kan nambah duit kan? Iya. Berapa banyak duit yang lo punya, pemasukan lo berapa, selama ini pengeluaran lo berapa ya kan. Nah kalau misalnya nggak direncanain, yang nikah aja punya anak nggak direncanain, itu galau, apalagi kalian tidak menikah. Oke? So seperti yang Phoebe bilang tadi ya, pakailah kontrasepsi ya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan bisa terkena infeksi menular seksual ya, termasuk juga HIV/AIDS. Dan kalau misalnya kita udah terkena itu semua agak susah. Dan ini ada banyak mitos yang juga suka diinin sama orang supaya nggak terkena infeksi menular seksual, suka minum ini dulu, minum antibiotik. Pernah dengar nggak, Bi? Nggak ya. Jadi banyak yang juga minum antibiotik katanya untuk mencegah kena infeksi menular seksual. Sebenarnya nggak bisa begitu. Ya kalau misalnya belum ada penyakitnya, belum ada infeksi menular seksualnya, mau minum antibiotik sampai berapapun tetap akan kena.
Jadi antibiotik itu hanya mengobati kalau kamu sudah terkena infeksi menular seksual, dan nggak bisa beli antibiotik sembarangan, tetap harus pergi ke dokter ya. Kalau misalnya jangan bertaruh deh sama hidup dan kehamilan ya, apalagi kamu perempuan, kamulah yang akan menanggung selama 9 bulan. Semoga Risa yang Phoebe ceritain tadi benar-benar baik-baik aja ya. Kalau misalnya sampai dia patah hati dan sebagainya gitu, karena denial juga akan membuat kamu juga tambah sulit lagi ya. Di sini saya dan Phoebe bukan mau menghakimi, tapi kalau misalnya ini terjadi pada kamu anak remaja, coba sekali lagi ditanya, motivasi kamu apa sih? Apa sih yang kamu dapatkan dengan melakukan hubungan seks? Apa iya ya, hubungan seks kalau yang tidak dilandasi dengan cinta itu nggak seenak itu. Tapi namanya juga seks ya, karena ini adalah hubungan fisik gitu, itu pasti akan nagih. Sesuatu yang enak kan pasti nagih. Makan es krim enak nagih ya kan. Samyang aja udah dia sampai sakit-sakit perut gitu ya, dia tetap nagih mau makan lagi, padahal itu udah nyakitin. Apalagi kalau yang berhubungan dengan manusia, right? Dia sakit mah sampai mampus sampai mesti ke UGD ya kalau lagi sakit mah gara-gara makan samyang. Tapi masih juga begitu, itu samyang, gimana seks? Oke? So siapapun yang di luar sana yang mendengar ini gitu, semoga terinspirasi dari cerita ini. Ini bukan mau ngejelek-jelekin, ini adalah contoh nyata yang terjadi pada kurang lebih kebanyakan remaja saat ini. Jadi selalu kalau ingin mendapatkan cinta sejati, carilah dulu dengan pertemanan ya. Kalau kamu nggak bisa punya teman cewek yang asik, sama semua teman cewek selalu berantem, bisanya cuma temenan sama cowok, kayaknya tuh harus hati-hati deh. Itu kemampuan kita untuk membina relationship yang sehat dengan teman yang sesama jenis ya, bukan yang homoseksual ya. Jadi sama teman-teman, misalnya kalau kita cewek ya sama teman-teman cewek, harusnya teman-teman cowok, itu akan membantu kita untuk bisa menjalin persahabatan yang sehat. Karena kalau misalnya kita nggak ada landasan romantis atau cinta aja, masa kita baru mau baik-baik kalau misalnya kita naksir. Nah kalau orang nggak bisa mempertahankan persahabatan yang baik dan sehat sama teman-temannya, boro-boro bisa punya pacar yang baik. So kalau lo bisa jadi teman yang baik ya, kalau lo nggak punya teman baik sama sekali, kayaknya saya nggak yakin kamu siap deh untuk punya pacar. Kalau lo bisa baik-baik sama temen lo, kalau misalnya temenan kan pasti ada up and down, ada marahannya, ya nggak apa-apa, it's sehat gitu ya, it's okay. Cuma ketika kamu bisa menyelesaikan masalah bersama dengan teman baik kamu juga akan relatif lebih siap untuk punya pacar. Jadi hanya karena kamu bisa melakukan hubungan seks bukan berarti kamu juga lebih keren ya. Yang lebih keren adalah binalah cinta dan persahabatan. Kalau udah mendapatkan persahabatan yang baik, dapatkan cinta sejati, seks itu urusan akhir deh, udah pasti oke. Jangan lakukan hubungan seks sekali lagi sebelum Anda siap secara mental ya, bukan hanya secara fisik. Thank you Z-Friends yang sudah mendengarkan curhatan-curhatan dengan Phoebe. Sekali lagi boleh tulis komentarnya di bawah. Please komentar yang sopan. Kalau misalnya komentarnya tidak sopan atau memberikan sexual harassment ya, saya akan blok ya, karena saya hanya mau menerima Z-Friends yang ini ya, yang respectful dan mau sama-sama belajar. Dan jangan lupa ya, selama ya baik kamu laki-laki ataupun perempuan ya, kalau kamu mau menghina saya gitu misalnya secara fisik atau melakukan body shaming dan sebagainya, jangan lupa kamu juga lahir dari perempuan. Oke, so be nice gitu ya. Oke Z-Friends, thank you sekali untuk menyimak curhatan-curhatan antara saya dengan Phoebe. Semoga ini bisa jadi pembelajaran dan seks edukasi buat Z-Friends semua yang parents, yang punya anak remaja, dan buat Z-Friends yang remaja yang berusia 16-17 tahun ke atas. Thank you, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye!